Halo Sobat Belajar semua, jumpa lagi dengan channel saya Sobat Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal yang sering keluar di ujian akhir sekolah, khususnya untuk kelas 9. Tonton terus videonya sampai selesai. Perhatikan tabel kalor berikut. Logam ek bermasa 4,2 kg dipanaskan hingga suhunya 140 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan, suhu akhir campuran menjadi 40 derajat Celcius. Bila diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan logam ek adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan logam ini apa, kita harus tahu dulu kalor jenis dari logam ini. Ya. Jadi ada logam ek, ini nggak tahu logamnya. Nah, logam ini dimasukkan ke air. Massa dari logam ek Mx 4,2 kg. Kemudian suhunya T X 140 derajat Celcius. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, massa air itu kan 9,2 kg. Jadi massa air 9,2 kg. Kemudian suhunya T air 30 derajat Celcius. Nah, ketika besi panas ini dimasukkan ke air, nanti kan airnya suhunya kan naik, ya kan? Sementara besinya suhunya turun. Dan terjadi keseimbangan suhu, ya kan? Berarti suhu besi sama suhu air itu seimbang. Nah, suhu keseimbangannya itu ya 40 derajat Celcius atau saya singkat TC. TC-nya itu 40 derajat Celcius. Nah, yang ditanya berapakah kalor jenis logam ini ya. Anggap aja C. C ini berapa? Nah, kalau jenis air tadi berapa? 4200. C air 4200. Nah, kalau ada dua benda yang dicampur seperti ini, kemudian terjadi suhu keseimbangan, ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor. Yang melepas kalor itu yang suhunya lebih besar, berarti logam. Ini yang melepas kalor. Kemudian air ini menerima kalor karena suhunya lebih rendah. Nah, menurut asas Black, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Ya, yang menerima kalor itu air, yang melepas kalor adalah logamnya. Jadi Hi lepas sama dengan Hi yang diterima. Yang melepas tadi kan logam, berarti M L logam dikali C logam dikali delta T. Delta T itu perubahan suhunya sama dengan M air dikali C air dikali delta T. Nah, massa logam tadi kan 4,2. Jadi 4,2 dikali C logam nggak tahu. Nggak baca C gitu aja. Kemudian dikali perubahan suhunya. Nah, perubahan suhunya berapa kita lihat nih. Suhunya logam kan 140, kemudian suhu keseimbangannya kan 40. Jadi suhunya kan turun. Turunnya berapa? 100. Jadi ini dikali 100 sama dengan massa air. Massa airnya itu tadi 9,2 kg. Dikali C air 4200 dikali delta T
perubahan suhunya. Air tadi kan suhunya 30. Kemudian suhu campurannya 40, berarti suhunya naik ya. Selisih suhunya 10, berarti ini ya 10. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Nah, ya kan? Kemudian ini juga bisa 42. Ini 42. Ini 1, ini 0,1. Nah, 0,1 C sama dengan 92 kali 10. Berarti 92. Sehingga C sama dengan 92 per 0,1 sama dengan 920. Oke, jadi kalor jenis dari logam ini adalah 920. Berarti jawabannya adalah ini, aluminium. Soal yang kedua, perhatikan gambar. Bidang miring yang memiliki keuntungan mekanik yang sama adalah titik-titik. Nah, gambarnya ini kan bidang miring ya. Bidang miring, keuntungan mekanik dari bidang miring itu dengan membandingkan antara panjangnya bidang miring dibagi tingginya. Jadi keuntungan mekanik sama dengan panjang bidang miring atau S dibagi tingginya atau H. Oke, sekarang kita hitung keuntungan mekanik yang opsi 1. Ini yang opsi 1. S-nya 3, H-nya 2, jadi 3/2. Sama dengan 1,5. Oke, sekarang bidang miring yang kedua. Dengan cara yang sama, jadi panjangnya dibagi tingginya. 3/1,2. Nah, ini biar lebih mudah dikali 10 ya. Jadi ini yang atas dikali 10, bawah kali 10. 3 kali 10, 30. Bawah 1,2 kali 10 itu 12. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 6. Bagi 6 ini 5, bagi 6 ini 2, jadi 5/2 atau 2,5. Kemudian yang ketiga, 4/2, berarti 4/2 itu kan 2. Kemudian yang keempat, 5/2 ya. Jadi panjangnya 5, tingginya 2. 5/2 sama dengan 2,5. Nah, yang mempunyai keuntungan mekanik yang sama adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ayunan pada gambar nomor titik-titik. Nah, periode itu hanya tergantung pada panjangnya tali. Tidak tergantung pada massa beban. Jadi di sini ada yang bebannya itu 2 kilo, 1 kilo, 0,5 kilo dan sebagainya. Ini nggak ngaruh ya. Sudut juga nggak ngaruh ya. Ini sudutnya 10, 10, ini juga nggak ngaruh. Jadi yang kita lihat hanya panjang talinya. Makin panjang tali itu periodenya semakin besar. Makin pendek tali itu periodenya makin kecil. Jadi kalau yang ditanya itu periode terbesar, berarti kita nyari panjang tali yang paling panjang. Ini 1 kan 25, 2 40, ini 35. Yang paling panjang berarti yang ini, yang kedua. Ini yang paling panjang, berarti ini periodenya paling besar. Ya, berarti jawabannya kira-kira ini.
Kemudian yang periode terkecil itu berarti yang paling pendek. Nah, yang paling pendek itu yang 4. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, kalau misalnya yang ditanya frekuensi itu kan kebalikan dari periode. Jadi makin panjang talinya, maka frekuensinya akan semakin kecil. Makin pendek talinya, frekuensinya akan semakin besar. Jadi kebalikan dari periode. Oke, soal selanjutnya, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut ini. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 second, cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi diketahui panjang gelombang dari gelombang ini adalah 2 meter. Jadi 2 meter ini adalah menunjukkan panjang gelombang. Panjang gelombang itu maksudnya panjang satu gelombang. Jadi bisa diukur dari puncak ke puncak. Jadi jarak dari puncak ke puncak itu adalah panjang satu gelombang. Ya, kebetulan ini udah diketahui. Jadi ini panjang gelombangnya adalah 2 meter. Kemudian diketahui naik turun 10 kali dalam waktu 5 second. Artinya frekuensinya itu 10/5, 2 Hz. Cepat rambat gelombang adalah titik-titik. Nah, untuk mencari cepat rambat gelombang, V kan sama dengan lambda dikali F. Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombangnya kan 2 meter. Berarti 2 dikali frekuensinya juga 2. Sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin datar yang benar adalah titik-titik. Nah, sifat bayangan dari cermin datar itu maya, tegak, sama besar. Kemudian gak kebalik. Nah, dari soal ini kan ada kotak yang dikasih titik. Ya, ini misalnya yang A. Ini ada kotak persegi, kemudian titiknya di sini, ini juga di sini. Nah, ini ke sini kan jaraknya sama. Ini ke sini jaraknya juga harus sama. Berarti jawabannya ya A. Nah, yang B ini salah kenapa? Karena jaraknya kan nggak sama nih. Titik ini ke sini segini. Ini lebih dekat. Nah, berarti ini nggak sama. Jarak titiknya nggak sama. Kemudian ini juga ya, ini jauh, ini dekat. Nah, ini juga nggak sama. Berarti ini salah. Ini juga begitu, jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya. Ini ada gambar lensa cembung, kemudian ada benda diletakkan 15 cm dari lensa, kemudian terbentuk bayangan 20 cm dari lensa. Bayangannya nyata kebalik. Kemudian jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan bersifat titik-titik. Nah, untuk mengetahui sifat bayangannya itu kita harus tahu dulu fokusnya. Jadi patokannya itu fokus ya. Nah, fokusnya kita cari pakai rumus apa? Pakai rumus cara cepat aja ya. F sama dengan SI dikali SO per SI ditambah SO. SI itu jarak bayangan ini. Ini SI, kemudian jarak bendanya ini SO. Ya udah kita masukkan angkanya. SI 20 berarti 20 dikali 15 per 20 ditambah 15. Berarti per 35. Coret. Ini dibagi 5, bagi 5 ini 7, bagi 5 4. 4 kali 15 kan 60. 60 per 7.
Berapa 60/7? Sekitar 8,5. Ya, silahkan hitung sendiri. Sekitar 8,6. Nah, jadi fokusnya 8,6. Berarti di sekitar sini ya. Jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan. Nah, kalau misalnya 10 cm dari lensa yang tadinya 15 jadi 25 kan. Ini kan digeser ke sini 10 cm. Berarti ini jaraknya menjadi 25 dong. Nah, ini ruang 1. Jadi ini kan F. Dari F ke sini itu kan ruang 1. Kemudian di sini ada titik 2F. 2 kali F. 8,6 kali 2 sekitar 17 ya kan. Berarti ini 17. Nah, berarti kalau jaraknya itu 25 cm, sementara 2F-nya itu 17, berarti bendanya itu kan di belakang 2F. Artinya bendanya itu di ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2 nyata terbalik lebih kecil. Nah, ini. Nyata terbalik lebih kecil dari bayangan semula. Jadi pada prinsipnya jika benda itu dijauhkan, maka bayangannya itu akan mengecil. Jika bendanya didekatkan, bayangannya itu akan membesar. Jadi kayak gitu. Perhatikan gambar listrik berikut. Pada posisi tersebut terjadi gaya tolak sebesar 4 Newton. Kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula dan jarak keduanya itu diubah menjadi 10 cm. Besar gaya tolak menolak kedua benda adalah titik-titik. Nah, ini soal perbandingan ya. Jadi misalnya nih, sebelum digeser itu kan anggap aja Q-nya 1. Ini sebelum digeser Q-nya juga 1. Q1-nya 1, Q2-nya juga 1, misalnya begitu. Kemudian gaya tolaknya itu kan sebesar 4 Newton. Berarti F1-nya 4 Newton. Ini sebelum digeser, sebelum terjadi perubahan. Jaraknya 5 cm. Ini anggaplah R1. Kemudian kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali semula. Kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula. Jadi ini diperbesar menjadi 2 kali. Ya. Jadi setelah dirubah, muatannya itu diperbesar 2 kali. Jadi Q1-nya itu sekarang 2. Ini juga 2. Karena diperbesar 2 kali. Kemudian jaraknya itu dijauhin. Yang tadinya 5 cm sekarang berubah menjadi 10 cm. Ini anggaplah R2-nya. Nah, sekarang karena muatannya berubah, jaraknya juga berubah, berarti gaya tolaknya kan juga berubah. Ya kan? Nah, berubahnya itu jadi berapa? Itu yang ditanya ya. Jadi anggap aja gaya tolak setelah dirubah itu F2. Nah, F2-nya itu berapa gitu. Jadi ini soal perbandingan. Jadi kita bandingkan aja F1 dibanding
F2 sama dengan K Hi per R1 kuadrat per K Hi per R2 kuadrat. Nah, ini K-nya kan sama, bisa dicoret. Sehingga Q1-nya tadi kan 1. Ini maksudnya Q sebelum ada perubahan. Jadi ini 1 kali 1 per R1-nya kan 5. 5 kuadrat per ini Q setelah ada perubahan. Jadi 2 kan. Tadi ini 2, ini 2. Jadi ya 2 kali 2 per R2 kuadrat. R2-nya 10. Jadi 1 per 25 per 4 per 100. Nah, ini bisa dibalik menjadi 1 per 25 dikali 100 per 4. Ini kan dicoret, coret. Ini 4. 4 bagi 4, 1 dong. 1 per 1. Jadi F1 per F2 sama dengan 1 banding 1. Sehingga kalau dikali silang, F1 sama dengan F2. Nah, F1 tadi kan 4 Newton. Ya udah, berarti gaya tolaknya 4 Newton tetap ya, nggak berubah. Jadi kayak gitu cara, semoga paham. Soal selanjutnya, rangkaian yang mengalirkan arus listrik terkecil adalah titik-titik. Nah, kita lihat nih, ini ada beberapa rangkaian, tapi sumber tegangannya itu sama. Nah, ini 24 semua. Sehingga arus listrik itu hanya tergantung pada besarnya hambatan penggantinya. Nah, karena yang ditanya itu arus yang terkecil, berarti arus yang paling kecil itu yang mempunyai hambatan yang paling besar. Jadi kita harus cari tahu nih hambatan pengganti manakah yang paling besar. Karena hambatan yang besar itu mengakibatkan arusnya menjadi mengecil. Oke, sekarang kita cari hambatan penggantinya satu-satu ya. Jadi sebenarnya bisa ada triknya ya. Kalau makin banyak paralelnya, itu hambatan penggantinya itu makin kecil. Makin banyak serinya, itu hambatan penggantinya makin besar. Nah, ini yang di seri itu kan yang paling banyak ini sama ini. Ya kan? Nah, coba kita lihat aja. Kita tentukan hambatan penggantinya. Ini 30 sama 60 ini kan paralel. Oke, coba 1/30 ditambah 1/60 sama dengan 2/60 ditambah 1/60. Jadi 3/60. Berarti hambatan penggantinya adalah 60/3 sama dengan 20. Kemudian kan seri dengan ini 15. Berarti hambatan totalnya R-nya 20 ditambah 15 sama dengan 35 ohm. Oke, sekarang yang C. Ini 15 sama 30 kan paralel. Berarti 1/15 ditambah 1/30 sama dengan 2/30 ditambah 1/30 sama dengan 3/30. Berarti
dibalik 30 per 3 sama dengan 10. Nah, kemudian yang seri kan 60. Jadi masih di seri sama 60, berarti 60. Hambatan pengganti totalnya 60 ditambah 10 sama dengan 70 ohm. Oke, coba yang lain. Kita cari juga yang A coba ya. Ini 30 sama 60 kan seri. Ya kan, seri berarti ditambah aja 90 ya kan. Kemudian seri ini berparalel dengan 15. Jadi kita coba cari hambatan penggantinya. 1/15 ditambah ini 1/90. Nah, 15 kali berapa biar 90? Kali 6 ya, berarti 6/90 ditambah 1/90 sama dengan 7/90. Nah, ini hasilnya 90/7, sekitar 10-an, 10 lebih lah ya. Nah, ini apalagi, ini pasti mengakibatkan hambatan penggantinya lebih kecil lagi karena ini seri paralelnya kan lebih banyak. Ya, jadi ini pasti lebih kecil. Nah, kita lihat ini aja. Ini 35, ini 70. Jadi hambatan yang paling besar itu di sini, di C berarti. Ini hambatan yang paling besar sehingga arusnya itu adalah yang paling kecil. Soal selanjutnya, perhatikan gambar transformator berikut. Jika transformator pada gambar merupakan transformator ideal, besar tegangan yang terjadi pada lampu adalah titik-titik. Nah, ini adalah diagram dari trafo. Trafonya dianggap ideal. Trafo itu adalah alat untuk mengubah tegangan. Nah, di sini kan yang bagian sini itu ada gambar kayak gini kan. Ini artinya ini tuh sumbernya. Nah, karena ini sumbernya berarti lilitan yang sebelah sini ini berarti primer. Berarti yang ini sekunder. Ya, jadi yang ada gambar seperti ini berarti masukannya ya, sumbernya, sumber arusnya. Ya, jadi ini input, ini outputnya. Yang input itu primer, yang output itu sekunder, ya kan? Kemudian ini diketahui tegangan primernya 220 volt, kemudian lilitan primernya 400 lilitan, sedangkan lilitan sekundernya 100 lilitan. Yang ditanya adalah tegangan sekundernya berapa. Ya, kita pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya itu 400 per 100 sama dengan VP-nya kan 220. 220 per VS-nya nggak tahu. Nah, ini dicoret dulu, ya kan? Kemudian dikali silang, VS dikali 4 VS sama dengan 220 kali 1. Kali 1 berarti kan 220, berarti VS sama dengan 220 dibagi 4. 220 dibagi 4 berapa nih? 220 dibagi 4. Ini kan 5. 5 kali 4 20. 2
20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Nah, jadi jawabannya adalah 55 volt. Nah, ini artinya tegangan sekundernya lebih kecil. Tegangan primernya lebih gede. Berarti ini trafo step down ya. Untuk menurunkan tegangan. Jadi kita bisa tahu jenis trafo itu lihat dari jumlah lilitannya atau jumlah atau besar tegangannya. Ini lilitan primernya kan 400, lilitan sekundernya 100. Jadi lilitan sekundernya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti itu termasuk trafo step down. Kalau lebih besar berarti trafo step up. Oke, soal selanjutnya. 3 balok pada zat cair dengan bagian balok yang tercelup ditunjukkan seperti gambar. Posisi balok seperti gambar dapat terjadi apabila massa jenis zat cair dan balok adalah titik-titik. Nah, ini kan gambar 1 agak tenggelam. Kemudian ini agak muncul. Kemudian ini yang paling mengapung. Nah, konsepnya makin benda itu makin tenggelam, artinya massa jenisnya makin besar. Jadi bisa disimpulkan yang massa jenisnya paling besar itu yang nomor 1, yang massa jenisnya paling ringan itu yang nomor 3. Oke, jadi kita lihat nih ya, yang opsi A balok 1 600. Kemudian balok 2 400. Balok 3 200. Nah, ini masuk akal. Karena ini yang paling besar, ini yang paling kecil, kemudian zat cairnya 800. Ya, masih masuk akal ya. Kemudian yang B balok 1 400, balok 2 450, ini 500. Jadi ini massa jenisnya yang paling besar itu balok 3, yang paling kecil balok 1. Nah, ini salah. Kemudian yang C, ini 400, 500, 300 ini tidak berurutan. Jadi yang balok 2 ini malah massa jenisnya yang paling besar. Ini salah juga berarti ya. Kemudian yang D ini 500, 550. Nah, ini makin besar. Salah. Jadi balok 3 yang paling besar, ini yang paling kecil, ini salah. Jadi yang benar adalah A. Sekian video dari saya, semoga channel ini bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.